Oke, kita lanjut di game yang kedua di hari yang ketiga di minggu yang ketujuh antara Navi versus Bigetron. Apakah Navi kembali mengamankan telurnya dan ketemu BTR selagi BTR kemarin kalah 2-0 melawan Disiarkan langsung dari Geek MPL ya? Arena Ya. Jakarta. Kita lihat MPL Indonesia atau season 16 BTR powered tidak mau by mengulang kembali salah mereka di match sebelumnya. support by PBESI. Atau pasif BTR udah muncul lagi. Presented by official turnamen smartphone Samsung Galaxy. Jangan sampai dong. Jangan bikin Mirko bersedih guys. Tolong guys. Official coffee, good day. We own this. Kembali bersama Alisa dan kali ini kita memasuki match kedua di hari yang terakhir di week ke-7 dan sudah bersama Alisa di sini ada Bigetron, yaitu ada Moreno. dan juga dari Navi ada. Okay. Halo. So, how are you today, Ukir? Feeling good. Feeling good like you should? Oke, ini pertama kalinya Ukir bergabung bersama kita nih ya di interview. So this is your first time interviewing here? Ya. Oke, dan Moreno, saya pengen tanya nih, Ya. melihat Bigetron yang sekarang di klasemen ada di nomor 2 nih, yang katanya kalau menang di match kali ini udah fix secure playoff nih. Iya harusnya. Gimana perasaan kamu di match kali ini dong? Harusnya excited sih kita semua as a team karena ngejar slot upper juga, ngejar playoff juga, dan kemarin kita habis kalah lawan TL kan. Jadi kita mau. Oh ya, lawan TL salah bilang win. Oke, bounce back karena tiket playoff ini sedikit lagi didapatkan, tapi Alisa pengen tanya juga sama Okir nih. Okir, I would like to ask, seeing the previous team like RRQ, give them are starting to winning and starting to climb up the ladder, whereas Navi still in the 6th position, does that worry you that much? No, I still think that if we play our A game, I think we can go not in 6. I Oke. think 3. Oh, you think 3? Oke, jadi Navi bilang, kan kita melihat ya bahwa RRQ dan GFM ini kayaknya perlahan-lahan mulai naik nih. Dan apakah Navi di posisi ke-6 merasa ketakutin? Dan sepertinya mereka yakin banget bisa 3 nih. But you really sure that you will secure the first playoff ticket for Navi? Yeah. You sure? Yeah. Okay, and so far how's your experience playing in MPL Indonesia? Because you're previously playing in MPL Philippines. Is there any difference? Like in Indonesia, it's more like MLBB is more like popular here, so that's why I like playing here. Oh. You get exposure a lot. Oh, you get exposure. You got more fans here? Yeah. Oh, okay. You have a fandom already? Yeah. Maybe Ukir Lysius? Ukir Lysius, say hello. Hello. Oke. Dan Maksa banget Moreno Ukir sendiri, kemarin kalau kita melihat kan kamu tadi sempat ngomong juga, kamu sempat kalah juga. Nih ada apa nih? Udah di nomor 2 tiba-tiba kalah nih. Mungkin kayak kita pengen nyoba beberapa strat lah buat lawan TL, dan mungkin kita nggak terlalu expect juga kayak mereka nyiapin banyak hal buat lawan kita, karena yang kita tahu kan mereka 0-11, jadi ya kita coba buat bounce back di minggu ini. Oke, jadi nggak expect juga ya menjadi pemecah telur dari Liquid Indonesia nih? Mungkin bisa dibilang kayak gitu. Oke, tidak apa, tapi kita melihat di leg pertama kalian kan sebenarnya ada kalah nih sama Navi. Gimana nih kira-kira di leg kedua ini? Nggak mikirin ke situnya sih, kayak nggak mikirin ke balas dendam yang awal, kayak lebih mikir fokus ke tim aja buat coba bounce back dan bisa lolos ke playoff dan amin-aminnya bisa upper. Oke, kita lihat ya apakah bisa secure upper bracket. Tapi Alisa pengen lompat lagi ke Navi. Navi, in the first leg you beat BTR. How do you think it will goes for this second leg? I think we do it, and we do it again. We do it again? Oke, Navi kayaknya pede banget ya bakal menang lagi di leg kedua ini. Nice. So, what do you think about Moreno besides you? Do you think he's in the top 3 base mid laner in the MPL? Yeah, he's probably in top 3 Oh. for me, for my For your standard. Oke, Main. Moreno, menurutmu gimana Ukir? sama juga. Sama juga, Iya, dia masuk di top 3 juga. ya one of the bestnya mid lane di Indo selain Oh. Suns.
Oh, oke. Kita akan melihat ya. Ada pesan-pesan ya nih untuk match hari ini? Silakan. Buat siapa? Buat Nafi dong. Good luck have fun buat Ukir, for Ukir. Good For luck have fun. Ukir. Okay. Do you have something to say for Bigetron? Good luck have fun. Just the same. And then, How do you say good luck and have fun in Philippines? don't know, Mahal kita. I don't know any more Tagalog eh. Oh, you don't know anymore Tagalog? Just good luck have fun and watch for us. Okay, good luck and have fun. Thank you, Ukir. I think you have to go and prepare yourself. But before that, Moreno tetap di sini karena Alisa pengen tanya nih, kalau melihat dari komunitas-komunitas di MLBB Indonesia sendiri, MPL, kayaknya kamu banyak banget fansnya. Ada hal-hal yang mau kamu sampaikan nggak sih ke Biget Troopers yang ada nonton kamu hari ini? Sini buat Biget Troopers ya, thank you bang. Happy birthday! Apa? Happy Kok ada birthday! dia, ada YouTuber? Kok ada Happy YouTuber? birthday, Kok ada YouTuber? Happy birthday, Moreno! Tiup lilin ya? Tiup lilin ya? Tiup. Make a wish dulu. Yeay, semoga kemenangan diraih oleh Bigetron ya hari ini. Ada yang mau disampaikan gak sih, lu? Semoga M7. Amin. Semoga M7. Wih, amin. Solo King. Ya amin. Oke, happy birthday Moreno. Ya thank you. Ada wish-wish yang kamu pengen gak sih di ulang tahun kali ini? Semoga jadi season yang terbaik aja buat Bigetron, bisa amin bisa juara, bisa upper, bisa PM7. Amin, pastinya doa terbaik dan harapan dan Biget Troopers. Jangan lupa ucapin Moreno lagi ulang tahun. So once again, happy birthday. Hope hari ini bisa jadi hadiah terbaik juga buat Bigetron dengan ulang tahunnya Moreno. So kita akan lihat apakah di match kali ini, apakah Bigetron atau Yes, Nafi akan Moreno, mendapatkan. So silakan Bude Clara Wangson, take it over. Moreno ulang tahun. Biasanya ulang tahun menang nih. Kemarin Kin ulang tahun menang deh nih. Penutupan minggu yang ke-7 begitu meriah. Kita akan melihat bagaimana tim-tim sedang berjuang untuk mendapatkan tiket playoff. Bigetron satu langkah lagi bisa membuat mereka mengamankan tiket yang kedua. Namun lawan mereka kali ini adalah lawan yang pernah menumbangkan mereka di leg yang pertama. Kekalahan tentu ingin dibalaskan oleh Bigetron, namun Nafi. Di sini Nafi benar-benar sedang mencoba kembali perkasa karena mereka pun membutuhkan kemenangan untuk bisa mengamankan tiket playoff. Bertahan di posisi yang lebih aman, itulah yang diharapkan. Namun kalau kita bahas tentang Nafi dan juga Bigetron, tentu saja Bude juga mau mengingatkan bahwa kemeriahan hari ini tak lepas dari dukungan para super fans dan juga sponsor dan partner. Karena MPL Indonesia Season 16 powered by Moonton, supported by PBSI, presented by official turnamen smartphone Samsung Galaxy, official e-wallet GoPay, official coffee Good Day, dan partner ini sports. Tentu saja ada Simpati, Dunia Games, Games Match, dan juga Good Time. Bersama dengan advertiser Kacang Sukro dan juga Yoritos. Ditambah supplier kita ada Head and Shoulder, UBS Gold, Royal Skirt, dan juga Imaginary. Hari ini akankah ada kado termanis untuk Moreno dan juga Bigetron by Vitality, atau malah di sini Nafi yang akan bangkit kembali? Jadi mari kita sambut bersama-sama match kedua di hari ketiga minggu ke-7 MPL Indonesia Season 16. Let's go! Terima kasih Alicia, terima kasih Bude Clara, dan happy birthday Moreno. Happy birthday Moreno. Happy birthday. Ulang tahun yang ke-20 ya. 20. Semoga Moreno mendapatkan kue yang paling enak. Iya, Kue berbracket. Kue berbracket enak. Karena nyawanya dua, tapi di hari kedua. Oke. Semoga Moreno mendapatkan kue yang begitu diinginkan. Kue ingin pergi ke M7. Waduh, Wah. semoga Moreno bisa dapat kue yang diinginkan. Apa itu? Kue play. Oh, Kue berangkat. Oke. Tapi ya ini seru banget pastinya ya, karena kita ngelihat di leg pertama Ya. untuk kekalahan beruntunnya Nafi 0-17 mereka akhirnya dipecahin
Itu di dia. tangan Bigetron Ya, langsung juga. di sosial media tuh ada pertanyaan. Apa itu? Kok ada ya tim yang kalah sama Navi? Ada. Ada. Kok ada ya tim yang kalah sama TLID? Ada. Di Getron. Ini dia nih. Tim yang kita tahu sendiri dari kemarin lagi win streak. Yep. Tapi sekalinya win streak, kenapa tiba-tiba bisa kepleset? Yep. Ada yang bilang katanya lantai MPL terlalu licin. Tapi ya emang konsistensinya masih dipertanyakan, Pak. Betul. Sebenarnya mereka udah punya playstyle, mereka udah punya draft yang bagus. Coach Erpang, Coach Bam ini juga bener-bener worth banget lah, Man. Tinggal konsisten aja. Tinggal konsisten. Berarti mencari lagi ya untuk gimana konsistensi tersebut. Karena tiket M7 ini kan menjadi sebuah hal yang mahal. Ya, Diperebutkan sebagai tuan rumah juga Betul. kan. Kebetulan nih kita di Indonesia tentunya. Tapi menurut kalian siapa yang layak siapa yang layak? untuk ke M7? Nah, kalian bisa Nih itu guys. ketik 1 untuk Andoryu, ketik 2 untuk Nail. Nih, contohnya bisa di sini Wah, kita ketik langsung. ya. Coba. Langsung. Kalau misalkan kalian merasa Navi bersama Andoryu lebih layak ke M7, ketik 1. Ya, dan yang kalau Nail 2. Pokoknya nanti kita bakal Jangan kita yang 3 ya, kalkulasikan. nggak ada. Tenang aja. Ah, 3 nggak ada. Nggak ada. nggak ada. 1 untuk Andoryu, 2 untuk Nail. Let's go di kolom komen. Langsung Gas. sekarang juga ya. Soalnya kalau kita ngomongin Nael, waktu dia berjersey Geek Farm, Ya. dia bareng sama Geek Farm ke M5 Betul. series. Iya. Bahkan sampai ada yang bilang kan, Apa itu? Bang kalau mau M series telepon Nael ya katanya. Katanya juga M series katanya Boleh. kan. Sekarang apakah Bigetron bisa dia bawa nih? Bigetron by Vitality ini. Oke, karena PR besar juga kan. Untuk misi amankan playoff sang robot merah atau Navi menjauh dari zona merah. Karena Navi yang mengejutkan juga ya pada saat kemarin mendapatkan kemenangan dari Bigetron waktu Yeah. masih line up-nya Worshipful juga kan. Iya. Terus sekarang diperkuat lagi dengan dari duo Filipino. Tapi ya masih mencari juga sama-sama konsistensinya kemana. Karena ya Navi in the same time mereka juga goyang. Ya masalahnya di satu sisi juga kalau kita lihat dari Navi ya terutama, mereka sebenarnya emang udah dapetin 5 poin, emang jatuhnya lumayan aman. Lumayan Tapi aman. tidak selamanya aman dong. Karena di bawah udah mulai merangkak. Iya, nih. yang Jujur, itu juga udah mulai. kita ngomongin Geek Farm dulu. Geek Farm tadi menang dengan poin seperti itu. Iya. Dan Geek Farm sekarang 4-9. Possibility terbaiknya Geek Farm adalah finish 7-9 poinnya. Jadi Navi ya, to be honest, belum terlalu aman. Belum. Yap. Navi belum terlalu aman. Walaupun untuk dari Bigetron by Vitality ini 2 kali berarti terkaget-kaget renan-renan ya. Nah, tapi, Satu sama Navi. Navi, yang satu lagi kan sama Tim Liquid. Yap. nah tapi Pak, setelah kalah-kalah kayak begitu, biasanya Iya. Bigetron langsung Wush. Ya. Ada ini Bulan. ya, apa bahan evaluasi. iya makanya bahan evaluasi. Dan tiba-tiba ngebuat mereka kayak jadi tim yang 2 kali lipat lebih kuat daripada minggu-minggu sebelumnya. Ekspektasi. Ekspektasi. Iya. Ekspektasi saya juga ngerasa kayaknya ada alasannya deh ini Bigetron kalahnya sama TLI. Kayak mereka belajarnya cepet kan, recovery cepet banget kan. Yap, berarti ya tantangan untuk Nail akan bertemu dengan Andoryu nih soalnya Ini ya. dia Andoryu. Kita udah ngeliat juga waktu di MSC kemarin lolos dari wildcard, Ya. membuat dari seragam terakhirnya di Virtus Pro dan sekarang berseragam Navi hadir di Indonesia juga dengan mekanik yang luar biasa, pengalaman juga yang dia bawa soalnya kan. The Nightmare. Ya dia sejujurnya emang bukan cuma born to win tapi born to MPL ID sih. Gameplaynya emang cocok sebenarnya. Cuma ya balik lagi, ini harus diimbangin sama empatnya karena nggak bisa dia play off, bukan play off, show off sendirian. Dan iya, play off sendirian juga nggak bisa, harus berlima satu tim. Berlima, benar. Iya itu dia. Berarti poinnya. sebenarnya tipikalnya kalau aku rasa ya, Nail sama Andoryu itu sama-sama mirip. Kayak barbarnya, agresifnya. Tapi in the same time kadang juga terlalu agresif. Iya iya, kalau agresif ya harus direm juga ya sebenarnya ya. Karena aku ingat banget waktu Nael ketemu sama Review main Hayabusa. Beberapa kali dia kayak ke-pick off ketika dia emang terlalu terburu-buru dan kayaknya mungkin teman-temannya juga belum siap buat nge-pick up. Jadi buat Nael mungkin harus lebih menenangkan dikit ya. Karena ingat dia kan dingin. Ya. Cold blood jump. Buset. Kalau panas Rine dong. Kalau Benar. panas Rine. Iya. Kalau panas dingin 40. Iya. Demam. Betul. Ini lo udah tinggi nih panasnya nih gimana. Meriang hari- ya, meriang. Dan hari ini 1 poin lagi akan diperebutkan ya teman-teman ya. Navi akan sangat membutuhkan poin tersebut. Sementara Bigetron by Vitality juga mereka sangat butuh untuk bisa mengamankan ini nih. Apa? Jadi ya, Iya. upper dan yang upper emang masih jauh mungkin kalau buat teman-teman yang mungkin penasaran ya. Iya, tapi Upper dan setidaknya selatan. kan ya tangganya dinaikin 1 lagi. Dan seenggaknya semakin nanti dekat lagi. Bigetron kalau menang di sini dia kan udah dapetin 9 poin. Ya, Itu udah secara otomatis ya kalau dari kalkulasi kita ya udah bisa hijau warnanya. Mang. bisa hijau. Bisa hijau. Bisa Bisa. hijau. Bisa hijau. Itu aset di belakang udah siap tuh. Lebih dekat secure playoff berarti. Iya. Iya. Secure playoff-nya udah dekat. Tapi kalau buat upper ya pasti Ya, harus ada ya beberapa balap-balapan kalkulasi dulu lagi. lah. Balapan dulu teman-teman. ya. Balapan Karena dulu. Jujur di bawahnya Altrigo lagi ngejar. Artinya Dewa gua lagi ngejar juga. Iya, walaupun yang kepleset semua nih. Iya.
Biasa Pak, lantai licin. Iya, licin. Kita harus pasang ini dipel. caution wet floor ya di Nah, depannya nanti ya. makanya emang kalau udah lebih deket ke playoff kan lebih banyak yang kepleset soalnya. Ini minggu ini miminnya Navi kerja lagi apa enggak nih kira-kira? Nah, itu dia. juga Takutnya ada yang tergelincir soalnya kan. Ya. Dia Sudah kadang jatuh fotonya gini, kangen kalah. Wah, Kadang oke, kayak begitu oke. tuh waktu itu, ada dia. Oke. Tapi kita bakal lihat dulu starting five. Wey. Karena ini bukan tentang satu orang, tentang 5 pemain yang akan kembali diturunkan oleh masing-masing tim. Dan kita akan mengintip ini dia untuk Bigetron by Vitality bersama dengan Shogun, Nanail, Moreno, Finn, dan juga Eman. Pemutus loss streak untuk tim lain, padahal selangkah lebih dekat dengan playoff yang mereka ingin. Banyak yang terpukau dengan cara mereka bermain, tapi dengan posisi di atas angin, itu tidak menjadi penjamin. Oke, robot merah hari ini kembali hadir untuk bisa mencapai apa yang ingin mereka dapatkan. Bisakah itu semua terrealisasikan? Jadi langsung saja Bigetron by Vitality. Program to win mencari konsistensi. Bigetron masih terseok-seok sedikit saja walaupun sudah di atas 90% untuk melaju ke babak playoff. Hanya tinggal memastikan dengan satu kemenangan saja melawan Navi. Alright, ini dia dari Navi dengan starting five mereka. Kars, Andoryu, Ukir, Afro, dan juga Shive. Papulung bilang titip M7 ke Navi, tapi di mana letak konsistensi? Kadang penuh aksi, kadang ada luka lama yang belum terobati. Waktu tidak banyak lagi demi memperebutkan posisi. M7 di depan mata, M7 yang menjadi tujuan dari tiap kandidat yang ada. Bisakah mereka semua dapatkan untuk menjadi sebuah hadiah begitu bahagia? Jadi untuk sekarang langsung aja kita sambut Navi. Born to win dan born to survive tentunya. Untuk sekarang mereka hanya butuh bertahan di klasmen. Tidak dengan kalah tapi dengan kemenangan agar nanti tim-tim di bawahnya makin sulit untuk mengejar poin tersebut. Oke, yang pastinya ya program to win versus born to win. Wah. Siapa yang akan meraih win tersebut ya bersama dengan Coach Bam, Coach Erpam, bersama dengan Coach Do dan juga Coach Jack Lee Ya, yang itu dia akan kita lihat strategi seperti apa lagi. Karena kalau ngelihat di minggu ini banyak banget hero-hero kejutan. Alice muncul, ada Nathan muncul, Nana muncul. Wah, Nana ya. Akankah ada kejutan lagi nih dari kedua belah tim ini? Iya, tapi seenggaknya kita emang udah harusnya tahu ya teman-teman ya, yang mungkin bertanya-tanya juga bahwa 130 hero yang dibawakan di Mobile Legends itu udah cuma semua. Mau kalian bilang apa? Freya udah pernah, Zilong udah pernah ada. Historinya udah ada semua. Mau kalian bilang Johnson, ada juga. Ada. Argus ada. Pakai sama Renzi dulu. Jadi semuanya udah digunakan teman-teman ya. Dan itu yang membuat unik untuk MPL, terutama untuk jungler kita nih. Yang tadi kayaknya udah sempat mendapatkan beberapa vote dan suara 700 Wow. untuk Nanail. 2 ya, berarti lebih banyak ya untuk Nanail. Karena memang secara data, secara performance yang kita lihat juga ya, posisi itu memang menunjukkan prestasi. Tapi nggak nutup kemungkinan ini akan menjadi minggu anomali. Dengan adanya kejutan-kejutan yang bisa dibawakan juga. Minggu anomali Iya ya. kan, kayak dari kemarin, dari hari Jumat aja, hasil yang terlihat di luar prediksi gitu. Iya, itu dia teman-teman ya. Tidak ada yang bisa diduga-duga sampai week MPL regular season selesai. Di minggu yang ke-9 nanti. Diharapkan semua tim pegangan, semua para super fans juga pegangan karena tidak ada yang aman di klasmen. Oke. Tapi kita punya audience top voting juga. Bagaimana cara Navi amankan kemenangan di hadapan Bigetron? Bawa permainan early agresif, kunci pergerakan Moreno atau batasi ruang farming Nail? 53% mengatakan bahwa permainan early agresif. Early agresif ya. Menurutku mungkin batasi ruang farming Nile juga penting loh. Soalnya kalau dilihat-lihat kemarin, ya kebetulan kalau kita sedikit ya, menarik ke belakang ketika Bigetron bertemu dengan TLID. Ini benar-benar secara mengejutkan Nile-nya yang tershutdown berkali-kali. Jadi mungkin dibatasi pergerakannya doang, nggak cuma farmingnya, tapi gerakannya juga. Iya. Bisa dibayang-bayangin sama Afro tentunya. Yap. Dan kita punya keys to victory ya untuk Navi, berikan Kars hero untuk menang matchup Lenny. Kars ya langsung spesifik dan respect assassin hero dari Nile juga. Tapi boleh tambahin satu gak? Waspadai flanking gameplaynya Bigetron. Wah itu udah benar-benar jadi signature ya Iya nggak kayaknya. sih? Signature-nya Bigetron sih. Bermain dari Flanking. blind spot yang tentunya nggak diduga-duga sama Navi.
Dan itu yang mungkin bakal merepotkan Navi nggak sih secara nggak langsung? Yap, ini untuk Bigetron by Vitality ya, untuk keys to victory-nya juga. Respect hero power Ukir, Angela. dalam kurung Cusin. Zuxin Angela kayaknya. Dua-duanya boleh lah untuk diperhatikan ya. Dan kita lihat early agresif dari Navi karena seperti kita lihat tadi votingnya aja kan main agresif. Jadi ya mungkin dengan Bigetron yang mengandalkan strat apa dulu nih? Mau fighter gold lane kah? Karena kemarin ya, kalau dari yang aku lihat, Eman dia lebih sering nge-spam fighter gold lane dibandingkan dengan Marksman. Untuk season ini ya bro? Untuk season ini. Cici ya. Karena metanya Terutama. kan, metanya. Yap. Dan emang seperti yang dikutip juga sama Mirko pernah waktu itu di podcast. Kalau misalkan Eman ini bukan jago Marksman, dia jago gold lane. Atau jago aja. Ya, jago aja. Apalagi kan kalau dulu pertama-tama masuk ke MPLID, Eman si preman. Iya, Pakai makanya. fighter lebih premanisme lagi lebih gitu loh. lebih bisa mengintimidasi. Iya, intimidating ya. Oke. Tapi again ya, dengan adanya second pick win rate yang lebih tinggi juga dari Bigetron by Vitality, mereka nggak nutup kemungkinan bisa mainin fleksibilitas hero-nya juga. Semenjak kita ngeliat transisi untuk marksman-nya ini ke fighter-fighter. Dan memang Niall juga bertanggung jawab gitu loh sebagai ujung tombak damage deal. Iya, atau jangan-jangan mid lanernya Moreno. Dan itu yang Iya, akan kita lihat nanti. Kemana nih mapnya nih? Pak Pulung paling suka map apa? Apa? Paling suka map apa? Saya suka ini, Expanding River Baku Hantam. Oke. Dangerous Grass. Dangerous Grass. Oke. Para roamer akan diadu di sini. Rumput mana yang nanti akan lebih bisa dikuasai? Kalea bisa saja menjadi satu hero yang sangat mahal untuk di first pick. Alright. Tapi kita akan mengintip untuk draft ban NP kita di Dangerous Grass tentunya. Akankah ada pemanfaatan hero lagi? Tapi ban-nya ya. Cici. Nah ini dia Cici yang fleksibel juga dan kemungkinan bakal ada di tangan Eman. Udah masuk ke prioritas ban dari Navi. Ya jatuhnya mereka nggak mau ambil repot ya. Sama kayak Bigetron yang langsung nge-ban Baxia dan juga Arlot. Ya let's say kalau kita ngomongin one-one ini udah pas template juga kan. Mereka nggak mau kerepotan sama sekali. So, ya, Kalea yang tadi aku mention juga karena di tempat yang banyak rumputnya, kita kan makin nggak bisa predik di mana Kaleanya berada. Terkejut ya. Oke, dan Shusinnya langsung diambil juga. Langsung ya, ini responnya cepet banget. Apa yang dilakukan oleh kedua tim ini? Mau langsung ambil Farsanya sekarang sebagai follow up damage? Farsya, boleh banget sebenarnya. Tapi balik lagi sih, apakah langsung tertuju ke Farsya? Kenapa nggak Bitrix dulu biar nanti nggak usah repot-repot untuk mikirin kombinasinya? Oke, wow, Hayabusa, Haya. Andoryu ya. Ini menjadi salah satu jawaban juga untuk Chusin harusnya. Oke, tapi setelah adanya Hayabusa, mau coba untuk ambil ke arah set uppernya lagi kah? EXP atau hero untuk Cars? Masih ada Poveus Banyak sih sebenarnya. sebenarnya, iya ada Povius juga. Oh, Oke, Kimi dulu. ternyata. Berarti mereka nggak mau main yang tipe burst bareng sama mid lane ya. Ini bisa banget untuk ngebawain Bitrix. Masih ada kesempatan atau kemungkinan hal tersebut. Gak cuma Bitrix, masih ada Granger juga kebetulan. Dan nanti badannya bakal ada di Cars berarti. Oke, Masih ada Uranus juga soalnya kan. bener. Tapi Uranus ya, belum jadi prioritas juga ternyata. Tapi kalau kita ngelihat dari Shogun kan, full hero-nya banyak banget Banyak ya. banget. Chow Tapi- EXP lah. Tapi aku yang paling suka ngeliat dia main yang setup gitu loh. Kayak Terisla, Chow. Terisla sih kalau aku nggak suka. Itu enak banget ngeliatnya serius. Itu satisfying banget. Oke, Terizla berarti Kin atau Shogun? Lutfi. Gak ada Masih. pilihan. Kalau Terisla, coba. Kalau kita ingat-ingat ya dulu admin Poisi. Dia aja sampai bikin line. Lutfi. Aduh, kalau ada Terisla tuh Lutfi pokoknya. Admin ya, Admin Poisi. admin pakai T kan? Shout out ya untuk Abang Poisi yang lagi nge-push Global Benedetta-nya. Oke. Oh, tapi Benedetta ngomong-ngomong juga ini bisa Hero-nya masuk ke Shogun. radar Shogun loh. Iya, hero-nya Shogun soalnya kan. Iya. Iya ampun. Iya. Kenapa ya ampun, Kenapa Pak? ya ampun? Gak apa-apa, ngapa sih emangnya ngapa? Ya fokus pada draft. Fokus draft. Ya fokus. Ya ampun. Ya Allah. Oke. Tapi Beatrix itu dia sebagai satu follow up pasti juga ya Kalea Beatrix yang dihindari oleh Bigetron by Vitality. Respon dari Navi-nya bisa tutup ke arah fighter-fighter opsi lagi buat Eman kah? Chow, ya itu dia. Chow, Ruby, Lunox, Harit. Sebenarnya masih banyak option yang bisa dibawakan. Tapi karena lawan matchup-nya adalah Hayabusa, yang dimana Chow malah bisa ngelakuin fight back. Ketika berhadapan sama Hayabusa, itu yang bakal ngerepotin.
untuk Andoryu-nya. Oke. Last band dari Bigetron. Gold lane lagi kah? Granger. Granger bisa Moskov. Moskov terlalu late game gak sih? Iya dan udah lumayan jarang ya dan Ya. split push power juga udah ada di Hayabusa soalnya. Iya. Atau justru Shiva juga kan lumayan sering membawakan fighter gold lane juga. Masalahnya tapi cowoknya udah di ban ya. Iya. Kayak option untuk Shiva membawakan fighter gold lane-nya. Oke, Esmeralda. Paling ada di Lunox paling. Ya Lunox. Ya. Paling masuk Lunox di sini. Lunox Kalea jadinya. Oke. Combo instant burst karena kan ya glowing one bakal ada di Kimi. Jadi Lunoxnya nggak perlu repot-repot buat bikin kayak glowing lagi. Yap. Tinggal EXP-nya yang butuh durability tinggi kayaknya ya. Dan Ruby itu dia. Ruby. Ditutup semua ya optionnya. Grangernya masih terbuka sebenarnya buat Navi. Yap. Tinggal mereka pilih nih mau magic atau physical. Tapi kayak kalau ngomongin fighter gold lane juga lapu-lapu masuk ke radar ya. Masuk. Buat fighter gold lane. Ya tapi dia bagusnya kalau misalkan lawannya yang bener-bener damage tanggung semua. Iya. Kalau Kimi kan takutnya dia snowballing bareng sama Kalea itu jatuhnya malah nanti lapu-lapunya ngasih ruang. Wow. Bane, oke. Nongol lagi bandnya. Masuk akal. Eman. Masuk akal di sini. Masih butuh magic damage yang Aku tipenya kalau burst. kena L-nya atau skill 2-nya Bane Ya. sakit hati banget. Ini namanya bane asam lambung. Kenapa bannya asam lambung? Lah pas dia Dilepehin mulu gitu itu maksudnya. dia ngelepain asam lambung, Pak. Pedes. Buset deh. Bapak Asam pakai lambung. holy kristal 2-3 biji. Mantep pokoknya. Lightning Heal-nya mantep. holy. Iya. Heal-nya mantep, semburannya kenceng. Gitu ya. Oke. Tapi itu dia lapu-lapu yang harusnya akan ada di tangan dari Kars harusnya juga. Iya. Ini bakal jadi untuk frontline. Dan Granger. Jadi yang tersisa yang tadi kita mention ya. Tinggal pilih mau magic atau physical. Kalau physical masih Granger. Oke. Dan kalau misalkan asumsinya Bane-nya bakal ada di gold, berarti butuh lagi EXP dari Shogun. Ya bisa aja Hilda juga diamankan gitu. Bisa. Hilda bisa. Bahwa mereka juga ada dalam perebutan, lawannya juga Hayabusa, Assassin sama Hilda males banget. Esmeralda Purify. Masa Esmeralda di ban. boleh. Oh, Uranus. Uranus Satu hero yang dari tadi kita mention. Tapi masih belum termasuk ke dalam radar. buat ini ya, makan-makan resource ya. Iya, makan resource. Uranus Purify. Purify ya. Iya. Oke. Tapi ya tahu ya mau coba untuk nambahin Atau- damage lagi. Atau Terisla, tambah lagi sisi powernya. Waduh, banyak ya komboannya yang bisa Iya. dimanfaatin juga dan Hilda ya. Hilda dulu. Main Oke. agresif. Karena banyak rumput. Yep. Semakin banyak rumput, semakin banyak makanan buat Hilda. Ini bakal menguntungkan banget draft early game dari Bigetron. Mereka mengandalkan sekali Bane. Ini ngeliatin apa nih orang nih? Apa sih kata dia? Iya, apa sih? Ini siapa sih? Mungkin ngeliat kembarannya. Kan Oh, Nail benar, sekarang benar, ada, benar, ada benar. Naul. 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 Lah kan Kairi Kairul. Iya. Nail Naul. Naul, Iya. oke. Ada yang mirip kan soal rambutnya. Ada banget tadi kemarin ya kita lihat. Iya. Tapi again kita akan lihat dari apa yang akan dibawakan oleh keduanya. Navi lagi butuh kemenangan untuk ngedongkrak posisi mereka dan juga Bigetron by Vitality mereka juga butuh kemenangan untuk semakin bisa mensecure tiket playoff yang sudah dekat untuk mereka. Tersisa 2 minggu setelah hari ini ya teman-teman ya. Untuk Wow. babak regular season dan itulah waktu mereka untuk bisa memanfaatkan poin agar bisa menuju ke babak playoff. Oke. Seperti apa eksekusinya? Tapi wih, support di belakang ada yang wah. Luke Aeron juga. Wow. Akhirnya nggak interview online doang Oh, ya. ada Pan juga. Ada Pan juga. Oh. Ulti apa itu orang baik gitu. Ya, Cherry. Cherry juga Ah, ada di situ Cherry. ada Cherry Oh, juga. langsung ditunjukin soalnya mungkin nanti hari Senin mereka mau scrim. Mau screen? Jadi harus ngeliat nih gameplay Nah. midlane sekarang seperti apa. Di Oke. support sistemnya Shogun juga ada. Ada Boleh juga nih. lengkap semuanya. Lengkap semua ya, Gokil. lengkap semua. Yo Allah didadahin kayak begini benar. Gue izin bentar ya teman-teman. Mau kemana lagi? Ya nggak apa-apa, nggak pakai. Nggak boleh udah sini aja. Aduh. Ada aja bulung aksinya ya. Iya, banyak gerakan. Ya ampun. Wait, Ini Gold Baik. Laner Bigetron Palembang. Hais Amor. Iya. Bener juga ya. Iya kan? BTRP. BTRP. Kan ada kepalanya di depan tuh tadi. Ya kan bener, Pak. Iya, semuanya lengkap di situ ya. Kembali juga kita akan melihat ya, seperti apa eksekusi dengan adanya fighter gold lane lagi yang dibawakan sebagai signature hero atau signature strategi juga dari Bigetron by Vitality. Dan bagaimana Navi untuk bisa menanggulangi hal tersebut? Yap.
Jadi sesaat lagi kita juga akan berangkat menuju ke line of down untuk menyaksikan itu semuanya dengan masing-masing data dari tiap hero yang sudah diamankan. Navi Nation sudah ready. Biget Trooper sudah ready. Jadi sekarang waktunya kita berangkat dari Pial Arena. Mana suaranya? Oke, cukup semangat pastinya ya untuk mendukung tim kesayangannya masing-masing. Tapi kalau ngelihat Shive, wah yang akan berhadapan dengan Eman ya. Jangan lupakan Shive juga pernah berseragam Bigetron. Iya tuh. Iya. Menarik ya, karena kita tahu sendiri dulu sebelum Eman ada Shive masalahnya. Dia pernah membawakan Bigetron juga di season 12, finish di posisi yang ketiga. Yap, itu juga ada rekor game terpanjang ya waktu Iya, itu ya. wah 43 menit. Itu dia, dia. karena Shive nahan, oke Ixia kalau nggak salah waktu itu. Iya. Oke, tapi ini dia untuk set talent emblemnya juga yang kita lihat ya. Bane, Full Magic, Inspire, dan Bergen Hunter juga nih. Ya, biar dapetin itemnya lebih mudah ya. Yep. Karena target dia adalah Holy Crystal, daripada bayar 3.000, ya mendingan minta diskon dikit ya 5%. Lumayan ya. Lumayan soalnya. Oke. Tapi kalau kita ngeliat dari Shogun yang cukup bermain agresif tadi ya, mengecek area rumputan, mencoba untuk bisa menangin laningnya. Itu juga yang udah di-react sama Navi. Yep. Nah, tinggal gimana caranya dari Ya, bisa. Navi juga ngegagalin snowball power dari Nile-nya. Tapi so far so good. Masih aman sih. Dan mereka tadi udah level 4 juga untuk Andoryu-nya. Udah punya shadow kill juga sih. Sebenarnya Iya. kalau misalkan mau paksain kontes gitu udah lumayan telat karena udah menit 1:40-an. Biasanya udah mulai rotasi. Jadi mungkin agak telat sekitar 20 detikan untuk mencari pundi-pundi kill. Tapi seenggaknya buat setup masih fine harusnya. Yap, Andoryu-nya juga dapat lagi tadi Scavenger Crab EXP ya. Iya, sama-sama dapetin ini. Buset. Tidal Strike aja udah ngasih sebuah ancaman tapi Shogun. Oke. Sekarang tadi masih terlihat ada sebuah serangan lagi. Shogun harus mundur terlebih dahulu. Dan Kars sudah akan join ke dalam pertempuran. Kita lihat Brave Fighter-nya akan pergi ke arah mana, akan mendarat ke siapa. Sementara ada Uki di bagian belakang. Dan itu loh, ada sebuah Brave Fighter yang langsung dilesatkan. Dan bahkan sebelumnya terlihat ada satu lagi pergerakan dilakukan oleh Kimi. Yap, mengetahui Kars gak punya ultimate, harusnya bakal coba untuk ditabrak lagi sih. Oke. Masih level 3, apa yang dilakukan oleh Apro. Apro-nya tertinggal dan Apro-nya menjadi korban yang pertama first blood untuk Shogun. Yap, dan again, Kalian dimana apa ulti, Turtle mana bisa boleh didapatkan garang-garang. juga oleh Bigetron by Vitality. Dan di sisi lain, kalau kita ngeliat Tuh. Shive, ini udah langsung menuju item pertamanya Sky Piercers nih. Langsung on the way ya berarti ya. Yap, Udah langsung dia jadikan juga. Kayak dia udah pede banget untuk bisa berkombinasi. waduh ini caster Indo versus caster Inggris nih. Iya. Oh, iya juga. Ya udah langsung aja lah. Pe, Ya, langsung aja lah. Taruh headset dulu nih. enggak dong. Pay by one. Pay by one. Main mana kita? Main tengah kita. Yap, tapi kalau ngelihat ada Kimi Granger gini ya, typically kan biasanya ada Kimi Sky Pierce. Bahkan Andoryu juga adalah sosok langganan Sky Piercers. Sosok asli ya, wujud asli Wujud pengguna asli. Sky Pierce. Tapi Ini kalau nih. untuk kayak gini kayaknya mereka harus bisa menyepakati gitu loh. Ini kayak butuh Sky Pierce-nya Granger yang utamain dulu. Ya, prioritinya ya udah pasti. Karena kan ini kombinasinya barengnya sama Kalea, sama Afro. Cuma ya so far masih belum kelihatan nih target-target untuk Tsunami Slam-nya juga. Gak bisa nih untuk ke Finn, karena dia udah punya EOG. Yang paling masuk akal targetnya udah pasti ke Shogun sebenarnya. Oke. Itu udah Kars harus balik lagi dan sementara bagian bawah masih ada Mayem. Yep, cuman adu gebuk aja ya tadi di top lane, bottomnya juga masih terlihat masih belum ada gangguan juga ke arah mereka. Pick off yang coba untuk dimainkan sama Navi masih belum terlihat maksimal karena balik lagi follow up damage-nya juga masih belum terasa nih. Untuk bagaimana damage dealernya masih harus membutuhkan farming. Oke. Ini ya, Dan woi. itu ada serangan langsung dilakukan Steve. Evan? Menjadi korban what? Eman mendadak flicker tadi mengantarkan damage-nya dan double kill. Didapatkan oleh Eman. Apa nih? Deadly Catch yang benar-benar menangkap dan Deadly langsung mengantongi double kill. Itu dia animasi Deadly Catch yang cepet banget dan Holy Crystal sekarang udah Waduh. selesai. Wah, first item ya. Apa itu sepatu? Bane berenang bos katanya. Iya. Jadi buat sekarang ya udah langsung main setup berlima di area Turtle. Bigetron bermain lebih agresif. Dan Brave Fighter tetap dikeluarkan dan mereka tetap ingin bersaing di area Turtle. Kena semburat Apa yang akan tuh. terjadi? Traction pula langsung dikeluarkan sementara Afro jadi mencoba untuk bisa membanting. Wah, tapi mantap. Turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Andoryu. Afro lejap Oh, di dalam percobaan tersebut dan Andoryu Dah. hilang
di tempat mencoba. yang berbeda. Ketempelan Shogun, Andoryu mendapatkan punishment setelah dia berhasil untuk bisa melakukan steal dengan begitu baik. Namun ini power dari Eman sih luar biasa ya. Itu hiu mematikan sekali. Iya. Pasti tuh. Di langsung. tangan saya cuek itu ikan. Cuek. Lah, makanya ini emang harus sama ahlinya langsung strike kan, dapetin satu ikan yang besar dari Eman. Kraken itu kan. Dan itu dapet CV masalahnya. Udah bakal langsung nikmat banget buat early game seperti ini. Iya. Udah 6-0 juga, gold lead-nya langsung terlalu jauh menurutku. Yap. Euji? Apa terlalu Dia langsung dikeluarkan, setidaknya berhasil memukul mundur karena beberapa play dan itu ada satu bandingan langsung dilakukan di Shogun yang malah menjadi korban. Tapi setidaknya percobaan mereka untuk bisa menghilangkan Kara. Outer Turret Beat berhasil. Di tempat yang berbeda, Moreno terpisah. Moreno bisakah melarikan diri dan masih bisa Moreno still survive. Yap, hanya membutuhkan Crimson Bacon aja ya untuk menghindari apa yang dilakukan oleh Kars. Nah ini nih. Eman, santai dulu, relax dulu. Eman pergi dengan Iya. Iya. Masih ada wave minion ya yang Iya. terbagi juga damage dari Andoryu untuk langsung target menuju ke arah Eman. Megalodon nih bos. Ini bukan ikan sarden soalnya ya. Sotok mui, sotok. Serempak, Cumi serempak. Pak itu Pak. Salah. 2500 gold lead dipegang oleh Megatron by Vitality kali ini. Kayak damage-nya main Bane itu tricky banget ya. Iya. Tapi kalau emang udah tahu seluk-beluknya bisa kayak begini loh. Kalau udah punya flicker pokoknya jangan sia-siain deh. Kayak cari aja pokoknya target yang Majuin kalau kayak tadi, bisa- Prof, ya? Iya, kalau apalagi kalau targetnya marksman kan Wah, kayak si V Granger. Di Dangerous Grass kan berarti jadi hiu rawa ya. Buset deh hiu rawa. Serem makanya kan. Rumputnya makin banyak loh. Cumi rawa dia. Makin tidak terduga-duga nih sotong satu ini. Sotong, oke. Kita lihat apa yang akan dilakukan. Patrol Guardian sebentar sekarang Karsnya malah dibobol-bobol dan mereka berhasil mendapatkan 2 player secara cepat. Ukir hilang, Afro hilang. 3 player masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Yap, dan ini kalau ngelihat dari Megatron by Vitality, seperti apa yang Prof KB bilang tadi di pre-game, setelah kekalahan yang menampar mereka, bounce back-nya lebih luar biasa. Atau memang Navinya juga yang lagi goyang. Wah, kalau dibilang Navi lagi gue nggak juga sih. Kayak mereka emang belum nemuin temponya aja. Karena si V udah build up loh dari awal. Dia udah Sky Pierce. Dan sekarang baru Hunter Strike. Baru mungkin akan berasa damage-nya. Tapi ya sejujurnya emang masih belum dapetin momentum aja. Bigetron dari tadi pegang kendali penuhnya. Tapi ya bounce back-nya emang benar-benar terlihat jelas kan dari Bigetron. Karena buat sekarang mereka udah bener-bener pure mainnya. Udah fighter aja buat Eman. Emannya dikasih hero yang bisa bikin play sendirian juga. Lightning. Wah, ini siapapun yang kena damage dari Eman harusnya bakal sadar kalau ini bener-bener bakal menjadi bahan asam lambung. Bahannya asam lambung. Wih Pak, itu Pak, lihat Pak nanti ya. Perih Pak. Perih memang. Lightning Hole ini perih banget. Langsung siapapun yang kena jadi asam urat ya. Iya. gitu. Gerd apa dia? Tapi memang sesakit itu ya pasti damage yang bisa disumbangin juga dengan membawakan Lightning Trancho nambahin lagi. Nah, nanti nih tes kriuk ya. Nah, renyah ya. Kita lihat ya. Sakitnya kena ke arah Kars lah itu. Dan mereka masih berusaha coba lihat ada beberapa hiu tadi yang akan Nah, lihat menampilkan tuh. dirinya. Sementara sekarang di tempatnya berbeda. Tidak strike. Kalau lompat, Nail mencoba untuk bisa mengamankan ke arah. Kecolong. Kecolong, Itu dia. Tapi tadi lihat gak di belakang, Shive yang kena moncong dikit dari hiu, Nah. itu hilang sepertiga. Makanya aku bilang kan hati-hati, ini bahaya banget untuk member dari Navi. Kayak kalau bisa jangan mendekati Eman dulu deh. Target yang lain dulu kayak Shogun tadi kan. Shogun tumbang sebenarnya. Tapi emang itu satu-satunya yang bisa di-trade. Kalau ke Eman dan Eman yang ternyata bisa ngelakuin fight back, wah ini bahaya banget. Minum dikit, sembur, hilang. Ini juga kayak Karsnya kalau misalkan udah lompat, dia bisa dipukul mundur juga kan dari Eman. Dan sekarang bakal coba untuk kembali menabrak dari Bigetron by Vitality. Yap, Andoryu berhasil mendapatkan karena promo buff. Sebentar beberapa player tadi coba lihat. Bagaimana durability yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Bigetron by Vitality dan juga damage yang mereka punya. Iya, dan berhasil Imbang. untuk memancing sebuah retry di saat Lordnya coba untuk di setup oleh Bigetron. Wah ini bakal susah juga sih, nggak bakal mau di-fight harusnya. Weh. Navi? Mau, bro. Siapa bilang tidak mau tapi malah membuat Ngapain Afro-nya. ngapain Menghilang maju dan lagi. tinggal dikejar oleh hiu. Ya, menurut Malah aku kasih ini bukan makan. menjadi keputusan yang wise di saat Andoryu yang nggak punya retry, Iya. mereka dalam keadaan tertinggal dan masalahnya ini masih Lord pertama. Yang menurut aku masih belum worth untuk dikontes. Oke lah kalau mereka punya retry ya, itu Itu kayak dia. maju ke depan gak ada masalah. Tapi Antonnya ya informasi yang retry-nya benar-benar belum siap. Terus kayak Karsnya juga belum siap untuk setup. Itu Shadow Kill tidak berimpact apapun. Tidak ya.
Nggak ada dampak. Gak kerasa. Masih terlalu jauh juga sih, itemnya masih terlalu under juga. Baru selesai dengan Malefic Roar. Jadi masih terlalu minim dari segi damage. Kalaupun mau solo kill, tungguin level 12 dulu untuk Andoryu. Biar nanti shadow killnya level 3. Seri sekarang nih hero-heronya ya teman-teman. Semua Tapi bisa dipakai. kita lihat seperti apa yang akan terjadi. Serangan yang akan dilakukan oleh Bigoton by Vitality dan sekarang mendadak. Afronya kembali menghilang menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tepat di depan dari area defensif mereka sendiri. Dan gold semakin bergulir untuk Bigetron by Vitality dan gimana caranya Wah, Apro kok masih mau buka. Aduh, kacau tuh. Malah makin memperkecil window. Tuh move yang tidak perlu tuh, guys. Tuh move jelek tuh, guys. Move aneh. Ini bisa menahan apa yang dilakukan oleh Bigetron, bro. Wah ini udah susah sih, karena kan metode mereka pick off duluan. Yap. Sementara sekarang mereka nggak bisa pick off. Apa tahu Guardian gak connect, bisakah dia mempertahankan diri dan tidak bisa fit, malah menjadi korban. Wah. Tapi ada satu orang tadi yang langsung ditabrak oleh Hiu yang mendadak pawai di depan dari Wah, otak ataupun dari Nile. satu Bestars dan Nile. Mundur kali ini, sudah strike, tapi Moreno masih bisa dan dibanting dari tsunami selendang mereka. Membalikkan Bisa, keadaan, baik. perlahan tapi pasti. Awas. Hati-hati, Eman. Itu dia. Bisa menyembur karena Deadly Catch dia juga ready. Tapi ya dari Navi mereka berhasil untuk bisa mendapatkan beberapa poin kill juga ya. Moreno yang hilang. Walaupun harus kehilangan satu buah base turret di arah bottom lane di bawah menit 12. Wah ini emang benar-benar berbahaya banget. Walaupun dia sendirian di depan, tapi member dari Navi kayak mikir-mikir juga loh buat nge-picknya. Karena takutnya tiba-tiba di Deadly Catch, Flicker juga. Dan lihat di bagian top lane udah mulai nge-camp. Yap. Ya wajar ya, Bigetron lagi menang dari segi map. Makanya mereka nggak mau ngelepasin pressure tersebut. Mereka bakal nyari terus harusnya buat sekarang poin-poin kill yang bisa dilakukan. Terutama kalau dari belakang. Oke, dan sekarang kalau kita lihat dari Emannya juga udah punya satu buah Blood Wings. Semakin aman lagi dan apalagi sekarang kan animasi untuk Deadly Catch semakin cepet ya. Iya. Jadi dia bisa react gitu kalau misalkan ada ancang-ancang ditabrak. Ya. Positioningnya ke reveal, ada mountain choker barusan. Pas banget. Biar nanti Afronya jadi ke distract. Biar gak ada yang ngeliatin di bagian top lane dan sekarang engage. Aduh. Bigetron gak mau terlalu lama di sana. Yap, dan Navi juga lagi overthinking ya. Di Wah, mana dicek lagi tuh rerumputan yang tidak aman ini. Iya, itu dia. Tadi sengaja tuh makanya langsung ada mountain choker ya teman-teman ya. Karena biar Afronya overthinking kayak, di kiri. Kelihatan gap mental, Ternyata gap nggak ada orang. gap Gapnya mikro. Demi untuk mundur. Navi, Ya, semuanya coba Apro. untuk dicek satu persatu dulu ya rerumputan udah ini. udah Sweeping dulu nggak ada pastinya. Karena resource. Wah itu jelek banget. Pengen maju 06 satu kill tuh berharga guys, tapi kita selevel MPL guys, jangan pernah kasih kesempatan sekecil apapun, menurut aku sih gitu. Kembali ngelek lagi guys, capek ini kalau kayak gini nih capek. cukup berbahaya dan wave minion di area bottom lane sudah mulai bertumpuk. Ini akan menjadi distraksi berikutnya juga yang harus Untungnya dihadapi deket oleh ya. Navi. Untungnya sama-sama di bawah loh ini. Iya. Lordnya juga di bawah, lalu ada wave minion bertumpuk juga, tapi Ya kan? Ya kan? ya ketahuan. Record. Belum Nice. ya ketahuan. Kita pada berbeda, coba dan ada satu dari Kian tadi keluar. Andoryu langsung low gitu anjir, kena hiu gitu bro. Mati nggak Andoryu ini? Tapi masih berhasil langsung digocek begitu saja. Repetulas enggak, langsung enggak. dibuka oleh Vin. Tapi Mereka enggak. bertaruh, terpisah, terjebak hilang. Si Benjamin CV menghilang. Lagi perang nih mas. Repetulas langsung dibuka oleh Vin. Mereka bertaruh, terpisah, terjebak hilang. Si Benjamin masih berhasil menyelamatkan diri. Apa terlalu dia langsung dibawa ke pintu tadi bagian belakang, tapi Vinnya masih gagal untuk bisa mendapatkan arah cabut, tapi setidaknya menggagalkan kepulangan ke arah beberapa player dimiliki oleh
Navi itu sendiri menyisakan nukir. Dan Sefek, media sefek, didapatkan sefek, oleh Nile. sefek. Dan sepertinya tanpa Lord, mereka bakal coba untuk mendorong lagi berserta dengan satu Super Wave Minion di arah bottom lane. Oke, melihat dari kejauhan, mereka bersiap untuk bisa menumbangkan base utama dari Navi. Wow. Dan again, gameplay flanking One-sided. yang Ini menjadi mekanik- satu tambahan mekanik untuk Navi victory back to dari Bigetron by factory, Vitality. back to Lagi-lagi flanking. Masa gitu? Wah itu banyak misplay yang jelek guys. Wah ini sinyal pun jelek. Apa semua ya jelek. Kembali lagi ke MPL Arena. Hari ini Luke tadi udah sempat juga surprise birthday-nya Moreno nih. Exin ya? Ya, Gimana perasaannya hari ini balik lagi ke MPL Arena? kangen sih, Kangen? kangen, Gimana kalau Pan juga kangen? kangen sih. Oke, semua kangen sama? Sama. Cherry kayaknya paling sering ya ke MPL Arena ya? Gak pernah. Nonton aja Oh, nonton. nonton aja ya? Berat, Oke. sebenarnya agak berat sih jawabnya, cuman pernah lah. Broken Walls match kedua. Let's go. Dari Cars dan Baxia masih di ban sebagai PR dari second pick. Rata-rata kalau kita lihat jawaban dari Bigetron lagi nih. Kalau tadi kita ngeliatnya kan ada 1-1 dan Angela. Wah, Angela udah pasti sih. Padahal kita ngeliat di game 1 belum masuk ke dalam pilihan ya. Iya, iya. Lebih ke Cici sama One dan juga tadi itu udah sempat ada beberapa hero yang terbuka, tapi ya balik lagi ya, Bigetron lebih memilih untuk tipe yang fight burst gitu. Alright. Tapi Cici prioritas ban. Yang kita lihat Eman lagi tercici-cici. Eman tercici-cici. Lebih Iya. ke, iya, Cici second pick bagus gitu. Jadi semangat bikin konten kayak gini. Tapi nggak apa-apa guys. Minggu ini minggu terakhir aku bikin konten di kosan. Aja. Week Tapi berikutnya aku kalau bikin second choice? kontennya di tempat yang dua. Cafe biasanya. Wifi-nya Cafe ya? di dolar lebih mantap lah. Coklat. Sabar-sabar kan. Kita hanya bisa bersabar dan bersabar. Semua ada. Udah bukan ungu ya, coklat. Bukan jadi Popius soalnya. Waduh. Oke. Tapi untuk dari Bigetron by Vitality ya, mereka mau coba untuk ban ke arah 1-1 lagi kah? Ada chip juga yang belum terban sekarang. Ya, kayaknya Chip harus di-ban sama Navi sih. Soalnya kalau misalkan mereka emang pengen lawan gitu kan. Gue panik ya, tadi panik PKB. Ini hero ukir loh yang di ban. Udah 2. Satu hero-nya Cars ya. Iya. Dan hero yang lumayan fleksibel juga sebenarnya karena Arlot bisa berkombinasi dengan siapapun yang punya efek sisi. Oke. Dari Navi, Yisunshin bisa masuk ke radar gak sih? Kayak Mami. Oh, di trade. Chip sama Yisunshin. Oke, opsinya kayaknya chip masih lebih mahal gak sih? Tapi enggak. Chusin di side juga kayaknya ini memang menutup lagi pilihannya buat ukir harusnya ya. Tapi dikasih dua-duanya loh. Chip ya. Yisunshin dan juga Chip. Ini pertimbangan dari Bigetron udah bener-bener matang berarti. Wow. Ini dua hero yang udah mainin vision banget. Satunya buka map, satunya tabrak dari belakang map. Yap. Dan apalagi juga Bane passing lagi roll lah, dari udah. Devotion ini akan bisa dimaksimalkan juga Supaya anti untuk chip itu sendiri untuk ini. bisa gain gold lebih banyak, gain EXP lebih banyak juga. Oke. Tapi respon dari Bigetron by Vitality. Kalau bicara tentang assassin ya, Joy yang pick rate-nya naik juga ini bisa menjadi pemanfaatan dari Nile. Satu Lancelot. Yap.
Sebenarnya opsinya ada banyak sih. Ada Lancelot, ada Joy. Atau kalau misalkan emang mau main yang kayak tank jungle gitu juga. Ya balik lagi sih, ada banyak pro kontra lah kalau kita ngomongin Nile. Jadi makanya main yang lebih stabil aja kayak Lancelot dengan Puvius ya. Tujuan Puvius berarti udah pasti ini mau menangin fight di Turtle. Alright. Dan langsung Alice yang EXP ya. Mengandalkan durability pastinya untuk Oke. bagaimana Alice ini bisa Kena memberikan Jusin. crowd control tambahan juga. Iya. Tapi ingat ya Navi ya, walaupun kemarin sempat dibungkam nih stratnya nih. Ketika berhadapan dengan Onyx, Ya, tapi mereka masih pede loh. Mereka masih ngebawain. masih mau coba lagi. Masih mau Masih mau coba, coba ya, dan- strat ini. Sama peringkat 1 gagal. Ya. Coba sama peringkat 2. Benar. Namanya Karena juga kan, iya benar. percobaan. Percobaan. Karena kan Iya. nggak tahu Pak nanti berhasil atau enggak. Masa Coba iya, dulu. cobaan gak dicobain. Benar. Iya, Kan harus dihadapi. betul. Betul. Iya. Oke, tapi memang ya harusnya Alice EXP ya dengan membawakan flicker juga. Cuman Hilda sekarang yang di ban dari Bigatron by Vitality, mid dan juga goldnya. Karena nggak nutup kemungkinan ini membawakan ke arah fighter gold lane juga ya dari Shive. Fighter gold lane ya. Yep, Kalau aku malah mikir kayak opsi dia sih, kayak tiba-tiba bisa muncul. Karena udah ada Lancelot Mobius gini kan, itu kan dia di dash dependent banget soalnya. yep. Pak Pulung pernah nggak Apa? pakai opsi dia? Atau lu bukan opsinya dia? Oh, Udah ada opsi dia sekarang di Mobile Legends. Iya, Ya, In case lu lupa aja. iya. iya gua pernah jadi opsinya dia, Heeh. Heeh. tapi tujuannya bukan gua gitu. Ya. Pernah. Udah, mau gue ceritain semua di sini gitu. Iya, maaf kan kebawa emosi lagi ya. Suka gak stabil emosi kamu. Sakit loh, sakit hati kayaknya. Dari dalam banget kayaknya. Sabar Pak Pulung, tenang, semua akan indah pada waktunya. Iya. Oke, Kalau last band. indah. Masih ya, Oh, iya. ini kan udah gua tutup Iya, nih. iya. Khalid itu dia, yang ditutup hero agresif juga untuk bisa counter. Tapi ya, Grok, itu masih ada chance juga untuk dipakai sama Fit. Rock ya yang tadi kita perbincangkan ya. Ya, Dia tutup nanti untuk gerakannya biar menangin tempo. nyerek lagi. Ya, internet apaan nih? Itulah kenapa guys aku tak bisa nonton sampai komen wawancara-wawancaranya guys. Week 8 lah, week 8 kita nonton sambil itu ya. Lumayan. Week 8. Harus benar-benar perfect tapi agar tiga-tiganya ketutup. Jadi buat sekarang kalau emang masih mau mencoba dengan menggunakan Grok plus Tectonic Charge, yakinkan juga nih untuk Bigetron terutama karena mereka masih butuh magic damage. Oke. Magic damage tersebut sebenarnya masih bisa datang dari Harit loh. hari. Karena mereka udah ke-ban Lunox kan soalnya. Yep. Ban Luoyi, iyalah. Chip Luoyi itu masalah banget soalnya. Wah ini rata-rata kalau kita lihat hero-nya Ukir ya, Iya, yang kena pasti. target nih. Kan tadi salah satu di Kitty Victory juga respect Iya Hero benar. Ukir. Dan ini diterapkan ya dengan Diterapkan. cukup baik oleh Bigatron by Vitality, tapi pick keempat dari Navi. Langsung menuju ke arah Farsa terlebih dahulu. Buset, Magic lagi ya. area. Oke. Ini ada satu hero yang benar-benar bisa buat ngejawab area ini sih sebenarnya. Grok. Tapi ternyata wah one kali ya. Oh, oke, one ya. Ini dia yang buat ngejawab areanya juga. Combo kawan. Kalea one ya. Yap. Tapi harus ada satu yang diingat dari Navi. Mereka ini tipe yang jatuhnya harus hati-hati dalam mengeluarkan skill shot. Karena sekali aja nih ada skill yang cooldown. Wah, mereka ini nggak bisa teamfight. Bani nih. Dan kalau kasusnya kayak gini, Fighter Gold Lane apakah akan menjadi sebuah opsi yang bagus? Aku kurang setuju. Oke. Mendingan Cloud aja sekalian. Oke, Cloud Purify ya. Ya, Cloud aja sekalian. Tapi Granger lagi. Ranger lagi. Oke. Dan ingin bermain langsung dive ke belakang. Bermain dengan tipe poke damage. Karena punya Farsia juga. Jadi mereka ingin bermain dari early mid game. Yap. Navi harus diingat. Mereka nggak boleh kehilangan momentum di early game lagi. Karena sekali aja Bigetron mendapatkan alur permainan. Ingat, ada Kalea.
Ini udah bukan flank lagi. Pick off langsung ke belakang pun bisa dijalankan soalnya. Sangat ya. Apalagi inisiasi dengan adanya balasan nantinya flicker dari Alice yang kembali muncul. Tapi jangan lupakan, ini adalah match point untuk Bigetron by Vitality. Akankah menjadi selangkah lebih dekat menuju ke playoff atau Navi akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu? Yep, jadi tanpa berlama-lama, Bigetropers ready, Navi Nation ready, dan sekarang waktunya kita berangkat menuju ke game yang kedua. Wow. Dan sekarang kalau kita lihat dari bagaimana presensinya juga nih untuk Afro. Ternyata masih belum ya. Coba untuk bermain mencari positioning. Lebih secure dulu untuk memperkuat mid lane-nya terlebih dahulu. Iya, kira bakal langsung Y-walk loh Sama. untuk cari target gitu. Iya, ternyata Lumayan enggak kan? ya. Iya, efek devotion-nya jadi nggak maksimal dong. Yep. Tapi hanya memang mencoba untuk menemani dulu ya. Yep. Andori untuk bisa dapetin snowball power. Dan ini dia Alice Vitality Festival of Blood juga yang dibawa dengan emblem tag Prof KB. Ya, ya udah pasti ya, tank. Dan nanti itemnya bisa bikin item cooldown juga. Sementara ya untuk Afro dia lebih memilih untuk membantu farming pattern ya dari Andori. Biar nanti dia dapetin beberapa EXP juga. Cuma ya cukup disayangkan aja mungkin kalau kita ngomongin soal Vin. Ya, Vinnya sekarang lebih bisa menguasai area sungai ya. Karena Afro-nya baru buset. sekarang. Langsung dibalaskan lagi loh, Prof agresif, dibalas agresif malah Afronya sekarang. Hey, mau tidak mau harus mengeluarkan dan Stone Cross-nya connect. Iya kan? harus Karena sungainya tidak diambil alih penuh sama Navi. Dan Itulah. first blood-nya dikantongi loh. Masalahnya juga ini bakal ngerugiin sih karena Andori ini baru selesai dengan farmnya. Oke. Buat sekarang harusnya bakal ada sedikit keuntungan ya, terutama buat Bigetron. Yap. Karena kayak yang tadi kita bilang, chipnya jadi nggak begitu online. Nah, harus butuh waktu juga nih buat chipnya bisa build up sampai dengan level 4. Yap. Andorio masih fokus untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi dari goldnya ataupun leveling yang dia punya. Sementara Cars bagian bawah, standby terlebih dahulu. Ada Nile dan juga Shogun. Yap, dan dari Navi juga mereka harus memperhatikan dengan 30 Yourself Together tadi yang dibawa sama Moreno, Vin, dan Eman. Kalkulasi, informasi dari Battle Spell itu akan menjadi penting. Yap, sekarang Afro harus dipaksa mundur terlebih dahulu. Dan Cars, hey, santai dulu deh. Yap, dan setup menuju ke turtle udah dilakukan juga oleh Bigetron by Vitality. Afro udah menginjak level 4-nya, shortcut mungkin aja bisa nanti jadi genderang perang. Oke, dan waktunya kah? Kita lihat Cars akankah mau mengeluarkan dari Sound of Ruin karena dari Cars masih berdiam diri, berada tepat dan itu dia Sound of Ruin. Tapi belum ada impact apa, bahkan di tempat yang berbeda malah Parsha menjadi korban di dalam pertempuran di mana Afro sekarang masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Yap, dan ternyata apa yang coba untuk disetak oleh Navi? Cars yang coba untuk maju karena Cars gak flicker, ternyata dia membawa ke arah Vengeance, bro. Itu dia. Dia ingin menerima damage sebanyak mungkin, tapi Ada Federal Strike yang sudah dikeluarkan, tapi Moreno masih bisa berdiri. tapi setupnya ya dari Navi yang bakal patah ya. Dan Bigetron mereka menjalankan early game-nya dengan sangat manis sekali. Mendapatkan turtle, mendapatkan point kill juga. Goldnya langsung 700 loh. Ini pertanda awal yang lumayan buruk sebenarnya. Tapi ingat, karena ada Afro, ada chip. Sebenarnya masih ada shortcut juga yang bisa dimaksimalkan. Selama gankingnya berhasil, Navi masih punya asa. Yap, oke. Tapi ya seenggaknya kalau kita lihat Navi punya kesempatan untuk mengecek ke arah rumputan dan meningkatkan kembali awareness mereka ya. Iya. Terutama dengan adanya flanking gameplay yang bisa saja dibawakan oleh Bigetron kapanpun, dimanapun, dalam keadaan unggul seperti ini juga. Tapi untuk sekarang dari Navi mereka harus kembali memaintain setup yang mereka coba inisiasikan. Karena kayak tadi Afro-nya masuk dan memang Cars-nya juga ke depan. Ketahuan. Sekarang mereka langsung mencoba untuk bisa mengeroyok, tapi langsung gagal semua kombinasinya. Hampir saja gagal total. Ya, tapi ini cukup komit loh, karena sampai shortcut juga dibuka. Tapi jangan lupakan, Throne of Ruin dari Cars yang ngebuat dari Shogun agak sedikit tidak bisa bergerak. Yap, di tempat yang berbeda. Mereka Dapat. mencoba untuk bisa mengusir Nile dan ya, Dapat. Nile membawa serta oleh-oleh yang begitu berharga. Wah, ini lumayan menguntungkan ya. Walaupun mau nggak mau Navinya juga harus kontes di area turtle tanpa adanya retribution. Top lane. Oke, di tempat yang lain lagi. Eman hampir loh. Hampir ya, Spyro masih. udah dibuka tapi sama Eman. Yap, tapi tenang aja, dia pull yourself together juga kok. Dengan modal kali ini satu buah corrosion, tapi di fight teman. Yap, Fedora Strike. Moreno
harus mundur terlebih dahulu. Tapi sekarang di tempat berbeda, Tsunami Slam dan dia langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan sekarang Popheus berhasil mendapatkan ke arah Afro. CP belum mendapatkan posisi cukup baik. Namun sekarang Nail, what the one situation. Berusaha untuk kali ini pergerakan dari Cars untuk bisa mengamankan posisinya. Akankah Emma mau mengeluarkan seluruh skill yang dia miliki untuk menghasilkan damage jauh lebih besar. Dan hilanglah sudah Cars. Walaupun Karsnya hilang, tapi lihat seberapa lama Alice bisa bertahan dengan adanya gempuran 5 pemain dari Bigetron by Vitality. Sejujurnya emang bukan timing yang pas untuk Navi ngelakuin teamfight sih sejujurnya. Karena tadi udah di bawahnya udah all in. Feather Ya, Ice Strike-nya lah, juga udah dibuka Ini dari dia tengah. Feather Ice Strike udah dikeluarkan. Torn of Ruin, cooldownnya lama. Yep. Mereka masih mau coba kontes di area turtle. Padahal aku udah bilang tadi, Andori udah keluarin retry loh di purple buff. Ini juga terjadi di game pertama gak sih, Prof? Ya, Kayak itu mereka dia. nggak memperhatikan kesiapan yang lain-lain gitu. Resource-nya ya. Yang padahal Emma tadi udah buka Inspire, tapi kan crossbow tank-nya ready. Itu dia perbedaannya. Dan ini dia perbedaan di mana ultimate yang dimiliki sama member dari Bigetron itu udah lebih siap, lebih leluasa. Dan ingat Shogun, dia tipe yang jatuhnya spam. Jadi ketika ke prox nih untuk pasif, udah pasti dia bakal bisa menjalankan team fight-nya. Itu Nail bagus banget pergerakan tadi. Anak tangganya diinjak satu persatu ya. Iya, langsung Sing, di depan. sing, asing. Oke, tapi untuk 1900 gold yang dipegang oleh Bigetron by Vitality, mereka akan menguasai lagi bagaimana visionnya karena outer middle turret yang cukup fatal ini udah berhasil untuk dihancurkan. Pasti ya. Tambah lagi dengan adanya Oracle dari Finn, semakin susah loh buat take down dia. Heal up-nya bakal cukup dan Windtalker on the way harusnya menuju ke Husklow. Eman bakal lebih punya damage yang pasti, attack speed-nya juga bakal lebih mumpuni. Ya, Ukir. wah ini Shogun udah sampai segitu juga loh. Siap ya. Dan outer bottom turret berhasil untuk dihancurkan juga di tangan dari Eman. Agak sedikit harus meredam bagaimana agresivitas dari Navi. Ya, Dan ini main harusnya save aja. kalau Woi, kita apa yang lihat gue buka turtle yang lagi? udah mau di set up, ini mau coba untuk dipaksa kontes. Yap, akan seperti apa lagi pertempuran kan untuk sekarang. Terlihat Feather Ice Strike langsung dikeluarkan sementara Karsnya masih berjuang dengan Pension sudah diaktifkan tapi crossbow tengah langsung ter-trigger. Ada dua player tadi yang langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Eman mencoba untuk bisa mengusir siapa yang ada di depannya tapi sekarang waktunya untuk Nail. Hampir saja tadi Tondrosnya Udah kalah duit loh. menambahkan Masih mau perang. pundi-pundi kill. Kayak AE Kalian juga. inget gak stikernya Navi waktu sebelum jadi Navi? Tabrak aja lah. Real. Dalam keadaan apapun tabrak aja lah. Ini jatuhnya kayak dari 4/10 ya untuk mendapatkan winning condition. Ya maksa Nail. Kembali Feather Ice Strike tapi Nail Phantom Execution dan berhasil selamat. Dive in. Yang begitu luar biasa dari Nail dan bahkan gak ada yang bisa menghentikan Nail itu sendiri. Gak ada sisi pasti. Tapi lihat depan. Oke, Tsunami Slam-nya. Bahkan Swallow Fan tadi sudah berhasil untuk dikeluarkan, tapi sekarang Finn-nya menghilang pula. Dan juga terpisah Dorio kebingungan tadi berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, tapi tidak bisa. Jujurnya aku ngelihat Navi mereka kayak terlihat berantakan aja apa yang mau coba mereka lakukan, bro. Betul. Dia masalah koms ya masalah. Walah Hai, halo Kolius. Wah, sama Biggs ya. Iya juga. Iya. Oh iya ada bonekanya. Iya. Nih. MPLID Streamer teman-teman, by Good Day. Kunjungi langsung ya channel official streamer MPLID. Belum sadar Kolius ya. Belum sadar emang. Ya, tapi Navi, mereka kelihatan kayak asal tabrak aja nggak sih? Prof, aku ngerasanya. Itu kayak emang harus ada beberapa kalkulasi yang matang sih sejujurnya. Dari turtle tadi, itu yang paling jelas sebenarnya. Mereka udah all in di bawah, udah dapat Shogun, udah cukup sebenarnya. Kerugian dapat Campus Underu ternyata harus menggunakan Retribution. Dan makin diperburuk ya keadaan di bawah tadi. Ada kosong Ketika BTR. mereka sebenarnya ya secara resource lagi nggak siap. Nafro, ingat dia nggak terlalu Ini tebal. basic Cuma modal dreadnought. mistake-nya Navi. Even Finn Basic sebagai banget, yes. ya, romer dari Tak ada resource dia belum perang, selesai tak ada dengan resource game perang. time. Dia lebih memilih Oracle dulu, dia butuh heal up-nya dulu juga. Kalau tadi itu perangnya jadi Lord, Sekarang orangin lagi kembali lah dari kalau udah all in objektif Shogun. berikutnya yang muncul ya ke area dari Lord. Yang coba untuk dicicil perlahan oleh Bigetron by Vitality. Yep. Sementara Shogun yang akan mencari lagi positioning pemain-pemain dari Navi dan Navi harusnya dan- dalam keadaan yang lagi tertinggal Lord pun diberikan secara free. Nah, ini udah keputusan paling bijak sih menurutku. Dibandingkan dengan game yang pertama ya, yang dimana kita ngelihat tiba-tiba, Navi nya loncat ke depan. Ya sekarang mereka udah lebih sadar. Itu dia Nail setelah melewati tangganya. Hek, berpindah tempat lagi tadi namun Tsunami Slam berhasil mendapatkan satu player walaupun ada Feather Ice Strike tadi harus dikeluarkan dan Finn-nya
Lenyap seketika. Crossbow tank terlihat, tapi sekarang Eman adalah jadi mereka Wow, yang bisa lewat. mahal. Malah Karsnya jadi momen. korban triple kill dari Sive. Yap, itu dia momentum ya. Coba untuk bisa melakukan inisiasi terhadap Afro yang belum ternyata siap dari Bigetron by Vitality. Justru menjadi titik balik dari Navi. Konsil. Oke. Afro. Terlihat Nael tadi, tapi Afro tidak mau terburu-buru. Karena masih ada shortcut juga sebenarnya ya dari Afro-nya kalau kita lihat. Oh, Yap, Moreno tadi mendadak maju. wow! Ukir, langsung menghilang. Sempat kau Mati untuk bisa Nael. melakukan phantom execution, tapi ternyata tidak. Karena menjadi korban pula Nael. Yap, shutdown. Berhasil untuk didapatkan setelah adanya shortcut. Untuk bisa membalas apa yang dilakukan oleh Nael terhadap Ukir. Ya, hanya karena tidak sempat dengan menggunakan Phantom Execution. Pedang keadilan. Ya, emang gak ada pedang keadilan di Monian Empire soalnya. Iya sih, beda ya. Seperti biasa ya, lagi-lagi. Moreno dengan Wishing Lantern ya, lumayan buat ngejawab Karsten juga Afro. Untuk bisa ngebonyopin lini depan ya terutama. Tapi buat sekarang emang ya mungkin lebih butuh cooldownnya juga, lebih butuh efek dari butterfly-nya juga, dan lebih butuh kalem kayaknya buat Bigetron. Karena mereka lumayan overheating sepertinya. Iya. Eman yang tumbang tadi, triple kill dari Shive itu udah jadi pertanda loh. Kalau ini Shive udah bisa menjadi salah satu tombak yang akan menyerang Bigetron. Yap, terburu-buru kah tadi ya kalau kita lihat juga karena lore-nya belum masuk. Ya. Udah ada inisiasi duluan dan akhirnya ngebuat stack vitality dari Shive bertambah dengan 3 tambahan poin kill. Nah ini asuransinya kayaknya bakal ada di Shive sih karena Ukir dari tadi selalu menjadi targeting utama loh. Dipegangin terus-terusan. banget hidupnya Ukir tuh. Iya. Iya, kan. Terus tadi pas ini ya, kamera pemain mengarah ke Shogun, aku kira dia bakal bikin action. Ternyata tumbang duluan kena Skypierce. Nah itu agak PR juga kan Povius pas lagi loncat-loncat kena poke terus dari Granger dari ya. Granger, kena Rhapsody terus soalnya kan. Agak pusing juga kayaknya. Tembus juga kan tiba-tiba langsung ada Skypierce. Lagi sekarang udah si Halberd. Next mungkin bakal ke Wind of Nature ya, harusnya dari Granger Shive. Dia sadar harusnya ini Nael udah mulai tajam juga nih ke belakangnya. Oke, dan dari Bigetron mereka harus kembali meredam bagaimana agresivitas mereka. Walaupun Andoriu kalau kita lihat sekarang sudah memiliki Blade of Despair. Tinggal gimana caranya dari Navi bisa set up lebih baik tentunya dengan Throne of Ruin oleh Kars ataupun serangan kejut dengan shortcut yang siap. Ya mungkin harus dijaga ventilasi dari Y-Walk-nya juga ya. Itu yang mungkin harus menjadi PR terlebih dahulu dari Bigetron. Dan Finn ternyata yang sudah mulai menghadang di sana. Jadi dia lebih aware sama flank dari belakang, terutama bagi Afro yang belum keluar dari Y-Walk. Oke, itu dia. Dan apa yang terjadi? Malah membuat Incer orang, incer mereka orang, incer orang, kehilangan incer orang. seluruh objektifnya, tapi mereka tetap memaksakan dari nanti guna untuk bisa melakukan sebuah pertempuran sekarang. Coba lihat Karsnya terpisah, malah dari keseluruhan pemainnya terpisah satu persatu berhasil dilakukan pemain. Ini Bigetron by Vitality dan shutdown dan wipe out. Dan percobaan ternyata gagal karena target menuju ke arah Eman dan Eman sempat dapetin weakness pointnya dan crossbow of tank menyelamatkan hari dari Eman. Berhasil untuk dispawn di arah tengah. Akankah menjadi akhir? Harusnya ini akan menjadi akhir karena masih sangat lama. Walaupun hanya beberapa second Karsla akan muncul tapi tidak bisa, dan kemenangan 2-0 untuk Bigetron by 2-0. Vitality. Kita lanjut Bounce ke back yang dilakukan setelah match tamparan ketiga ya. kemarin membuat sang One-sided, merah one-sided. Ini menjadi marah, dan selamat datang Bigetron by Vitality menjadi pemegang tiket kedua ke babak playoff. Assalamualaikum playoff dari Bigetroopers. ini Mereka akan Navi menuju ke back Nice to Peak classic. kedua. Itu Untuk basic berlaga basic di banget babak playoff. di Hanya ranked pun tersisa kayak gitu. 4 Basic tiket lagi. lah. Lagi tak ada Yang retring apa tentunya yang masih akan menjadi perebutan tim-tim di bawah dari Bigetron by Vitality. Wah, sold 4 tiket tiket kedua lagi. ya. Sold out untuk tiket kedua. Sorry to say. Let's Tiket go kita ke FPL match yang playoff ketiga aja ya. tidak menunggu kalian untuk berproses.